Alhamdulillah sahabat, kita sudah sampai di Bandara Cengkareng, Jakarta. Pagi ini kita akan menuju ke Balai Besar Pengujian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ada di bawah Kementerian Pertanian. Adapun tujuan kami hari ini yaitu ingin berkonsultasi berkenaan dengan rencana daripada BPSP Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan pelayanan terhadap produsen benih ya. Jadi kita akan membuat laboratorium khusus pengujian DNA, yang mana dari pengujian nanti itu akan membantu produsen-produsen benih kita yang akan menetapkan pohon induk daripada perbanyakan benih. Nah, dengan pengujian DNA tadi itu akan memudahkan bagi semua produsen ketika dia ingin mengajukan determinasi pohon induk. Nah, jadi tujuan kami ke BPMB Bogor dan juga ke Institut Pertanian Bogor ya, Institut Pertanian Bogor yang ada di Bogor untuk berkonsultasi terhadap kesiapan BPSP Kalimantan Timur dalam rangka pengujian DNA ya, sebagai syarat untuk legalitas pohon-pohon induk yang akan menjadi bahan perbanyakan benih. Kemudian yang kedua juga tujuannya adalah untuk kelengkapan berkas ketika kita akan melepas varietas-varietas lokal kita untuk menjadi varietas unggul nasional. Sehingga di dalam persyaratan tadi itu wajib hukumnya bagi kita untuk menyertakan hasil uji DNA terhadap varietas-varietas yang akan kita lepas menjadi varietas unggul nasional. Yang ketiga juga harapannya adalah dengan pengujian DNA ini kita bisa meminimalisir adanya masalah kasus perbenihan, sehingga dengan uji DNA nanti kita akan memastikan bahwasanya benih-benih tersebut dengan marka molekulernya, dengan uji DNA tadi itu kita bisa memastikan kebenaran daripada varietas yang disebarkan. Jadi dengan pengujian DNA banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Nah, inilah tujuan kami ke Jakarta ini dalam rangka mempersiapkan BPSB Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pelayanan terhadap produsen pengedar benih yang ada di Kalimantan Timur. Baik sahabat, ikuti perjalanan kami dalam rangka konsultasi dan konsolidasi. Demikian.
sebuah unit lab untuk uji DNA di Kaltim, yang memang sampai saat ini kami merasa kesulitan apabila akan melakukan kegiatan uji DNA itu, Bu. Karena kami harus kirim ke Jawa untuk bahan-bahannya itu, terutama ke sini, ke IPB dan ke Brawijaya Malang. Nah, jadi oleh itu beberapa waktu yang lalu kami sudah diskusi dengan Ibu Kepala Dinas tentang rencana itu. Jadi Ibu Kepala Dinas menugaskan kami untuk jalan-jalan ke sini, Bu. Selain bersilaturahmi juga berkoordinasi dan konsultasi. Dikasih ini dulu. Kira-kira bulan apa? Bulan depan atau bulan depan? Kami tergantung ini kesiapan ini juga, Bu. Apa yang undangnya nanti, Bu? Oh, iya. Karena kan kepala-kepalanya kami undang nih, Bu. Tergantung mereka siap. Kalau misalnya mereka oke, kita bisa. Sama presiden baru atau? Belum kayaknya belum itu, Bu. Mungkin dalam waktu dekat. Sebelumnya. Oke, Pak. Silakan. Karena kami tentunya harus dalam rapat itu kami harus mendapatkan lampu hijau sudah, Bu, iya, dari mereka. Jadi bisa kami eksekusinya tahun depan atau tahun 2006. Kalau IKN itu negara dekat banget sama dari BPSD. Ya. BPSD dekat ke BPSD. Kita di provinsi, Bu, di ibu kota Kaltim ya. Oh, di Samarinda. Kurang lebih 100 kilo, Bu. Tapi sekarang sudah ada tol kan, nggak ada masalah sekarang. Kalau IKN kita di Penajen ya? Iya. Ya. Sudah ada jembatan, sudah ada nih, Bu. Jadi kendala seperti Bu dia cerita. Kita semua adalah ini, jadi ke paritas dulu. Untuk lebih jelasnya, saya mohon izin, saya akan menyampaikan presentasi. Untuk pengenalan laboratorium molekuler atau DNA. Sebelumnya saya mendapatkan informasi ini hari Senin dari Bu Lili, bahwa Bapak Ibu yang dari Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan kegiatan koleksi SDG ya, sumber daya genetik, sehingga diperlukan salah satunya laboratorium pengujian DNA di teknologi ini ya. Sehingga mohon maaf sekali. Mungkin kalau yang sudah senior seperti Bapak Ibu saya mungkin agak sulit ya untuk menyerap lagi atau mempraktekkan kegiatan tersebut. Akan lebih baik lagi kalau yang nantinya muda-muda itu memiliki kualifikasi di bidang pemulihan tanaman. Bu, langsung interaksi kita, Bu, ya. Langsung interaksi kita, Bu. Bisa langsung. Bu, yang untuk kompetisi SDM ini, Bu, kan menurut Ibu yang muda-muda tadi, Bu. Ya. Apakah mereka yang pengetahuannya nol atau mereka yang sudah punya basic seperti Mbak Yuki yang analis lab juga, Bu? Sebenarnya kalau yang punya basic untuk laboratorium sebenarnya nggak apa-apa juga, Pak. Cuman karena sekarang ini zaman eranya itu digital. Cepat sekali, Pak. Iya. Dulunya PCR itu, Pak, yang untuk penggandaan DNA itu dipencet-pencet, Pak. Nah, mungkin ya nggak apa-apa. Untuk yang senior silahkan ya, harus tahu juga. Cuman akan lebih baik karena yang muda-muda itu cepat sekali kalau nyerap megang hal-hal yang sifatnya digital gitu ya. Akan lebih cepat, jadi lebih baik yang punya kualifikasi. Yang nggak gaptek tuh. Ya, gitu. Saya ya, Pak ya. Gaptek. Kualifikasi itu minimal nggak banyak, Pak, 1-2 itu sudah cukup berkaitan untuk kegiatan penyediaan SDM yang berkompetensi terkait dengan pengujian DNA. Lanjut ya, kemudian peralatan uji dan pendukung. Demikian juga ini, Pak, Bu. Peralatan uji elektroforesis dan pengujian DNA dulu itu alatnya serba harus dimasuk-masukin, dicampur aduk. Sekarang, Pak, udah tetes langsung jadi keluar hasilnya. Tapi karena kami punyanya alat itu masih yang era dulu, sehingga kami menggunakan yang masih yang ada, ibaratnya masih konvensional gitu, Pak. Nah, tidak melanggar ini. Bukan tidak melanggar, Pak. Sebenarnya ini kan idealnya, Pak. Kalau mungkin ini sesuai dengan fungsi kami, tidak perlu kami sampaikan bahwa kami adalah UPT dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang melakukan perbaikan. Saya lanjut saja untuk pengujian DNA atau
pemurnian genetik varietas di laboratorium. Kalau di ISTA itu disebutnya dengan pengujian verifikasi varietas. Nah, verifikasi varietas ini ada dua, Bu. Ada di lapangan, ada di laboratorium. Kalau di lapangan mungkin Bapak Ibu lebih lebih familiar ya dengan uji untuk karakterisasi atau apa untuk pelepasan gitu yang mungkin lebih. Nah, di kami untuk lab kami sendiri sebenarnya sudah terakreditasi oleh kami, karena sampelnya itu berupa untuk jaringan yang menggunakan in vitro, masih tabung-tabung itu, Pak. Jadi itu ada kegiatan uji banding ya, ada yang protes atau klaim tertentu, kemudian uji banding tanamannya. Nah, uji DNA kalau dibandingin 462, kemudian potensi kesalahan dapat diketahui sejak awal. Kalau uji vegetasi tadi di talas dan orang, kemudian potensi pemanfaatan ini sangat besar. Ini Pak, jadi hanya ada pembagian. Ini ruang untuk isolasi DNA-nya di sini Pak. Ini seharusnya 4 ruangan tadi, Bu. Iya, kan nggak ada lagi, nggak bisa dibagi-bagi lagi. Ya sudah, ruang induknya kan dulu BPFB begini Pak, kemudian dibagi molekuler, kemudian fisika, biologi, dan seterusnya untuk kegiatan ya satu Pak. Istilahnya bagian maksimum di mengkoordinir aja nggak istilahnya. Ekspektasi saya plus 20 ruangan ini gitu loh. Cukup pressure aja ya. Ya, research yang akan lebih baik lagi. Ada yang minus 80 Pak, yang untuk suhu 4 derajat. Ya, kemudian ini kegiatan 100 juta ada. Kalau mau cari yang mahal pasti banyak Pak. Jadi yang termasuk barang keluar tadi Bu ya? Semuanya kayaknya keluar deh Pak, setahu saya. PTD-nya Dinas Pangan PDH Kaltim. Pak saya Pak, saya Pak Rekla Pak, saya Kepala PTD-nya. Sini Bu Umi, Kepala Seksi Wasar yang labnya Bu. Labnya dan Mbak Iki, analis kami, para teman dari kami. Jadi maksud kami ke uji untuk DNA Pak. Nah, kami juga di Kaltim itu setiap ada kegiatan untuk penetapan pemilu atau untuk mengajukan varietas lokal ya, itu ujinya kalau tidak di IPB atau di Brawijaya. Nah, jadi karena perlu adanya waktunya itu Pak, jadi oleh Kepala Dinas kami terbetik untuk bagaimana kalau kita bangun lab sendiri di Kaltim gitu loh, jadi bisa mengcover paling tidak untuk regional Kalimantan Pak. Apalagi kan di tempat kami sekarang ada IKN kan Pak, otomatis semuanya harus ditunjung. Kalau harus ke Jawa lagi itu tentu akan memakan waktu dan biaya. Jadi kemarin Ibu Kadis menugaskan kami untuk kesini Pak, sekalian bersilaturahmi untuk berkonsultasi tentang gimana sih yang namanya lab untuk uji DNA itu Pak. Jadi infrastrukturnya, sarana prasarananya, dan untuk peningkatan SDM-nya. Nah, untuk yang sarana prasarana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ipit Pak. Nah, jadi kami mau ke Pak Kusuma ini untuk terkait dengan SDM-nya Pak. Karena mereka disuruh menggunakan kan menggunakan juga Pak. Jadi kami kesini mau komunikasi dengan Pak Kusuma ini. Kira-kira kalau sudah memang berjalan rencana itu,
gimana dengan SDM kami nih Pak? Apakah kami kirim ke sini untuk belajar, mungkin ada spare waktunya berapa, terus kalaupun ada kontribusinya mungkin kira-kira berapa nih? Tadi ada PKT, maaf tadi sebelumnya Nggak apa-apa, ya. Jadi kita memang ada lab pengujian DNA Pak. Nah itu kita memang kegiatan kan memang pada dulu dengan pikir ya, mungkin dari pengambilan sampel, kemudian ekstraksi DNA, setelah itu ada PCR, ada analisis, baru visualisasi gitu ya. Namun untuk SDM, nah itu mungkin ya kalau untuk tahap awal mungkin bisa 1 orang, itu nanti mengatakan dari awal sampai akhir, kemudian juga mungkin ngambil sampel ke lapangan, mungkin kayak gitu kan. Kalau mungkin nanti sudah banyak, pekerjaannya mungkin bisa dipisahkan antara yang ngambil sampel ke lapangan sama yang untuk analisis DNA, itu mungkin minimal butuh 2 orang. Nah untuk dari nol ya, dari nol. Kalau kami kan kayak Pak Yuki ini sebenarnya basic untuk analis sudah ada Pak. Banyak sensenya aja kali ya. Kan ibu sudah bisa untuk belajar apa namanya menggunakan alat lab ya. Untuk pipet segala itu udah terbiasa. Tinggal memang sudah untuk membuat larutan kan udah terbiasa. Jadi ya mungkin tinggal mengikuti protokol itu. Nah, karena kan kita kalau di bawah 5 nggak bisa di bawah 5 itu, jadi dari protokolnya ternyata jadi lebih tinggi. Saya sih belum hitung persisnya berapa Pak ya. Mungkin nanti saya coba hitung lagi kebutuhannya berapa banyak bahan. Tapi itu di luar akomodasi sama konsumsi Pak ya. Betul. Oke. Jadi semua itu untuk biaya untuk pelatihan. Itu. Kayak apa ya Pak? Kita di sini uji DNA itu biasanya kita untuk pelepasan varietas, untuk keragamannya Pak ya. Ada juga biasanya untuk spesifik Pak, gen spesifik. Biasanya kayak Mbak Linda ini dia lagi ngerjain DNA bawang merah gen spesifik di pembungaan. Terus ada juga mahasiswa di sini namanya Pak Warid dari dosen trilogi, itu dia ngerjain spesifik untuk gen salinitas di bawang merah juga. Terus ada juga nanti Aulia itu tentang keragaman bawang merah Pak. Jadi biasanya sih kita untuk arahnya ke sana. Jadi untuk saat ini kami masih melakukan yang agak manual sih sebenarnya, ke profesional yang kayak sekarang. Kalau untuk alat-alatnya sendiri sebenarnya nggak untuk labnya itu kita nggak perlu gedung luas gitu Mbak ya? Nggak perlu sih, kayak kita cuma segini aja Pak. Yang penting itu ada, kalau sekarang ini lebih ramah lingkungan bahan-bahannya. Kalau yang dulu tuh kita harus pakai ETBR, itu kan karsinogenik ya Pak ya. Jadi harus ada pembuangan khusus, limbah-limbahnya. Untuk saya ini nggak Pak, jadi mereka udah lebih ramah lingkungan, terus nggak terlalu berbahaya. Jadi kita memang agak sedikit mahal harganya, tapi ke kitanya yang ngerjain itu lebih safety Pak. Nah, itu kita biasa pakai pewarnaannya pakai gel red. Kalau dulu kan pakai TBR, sekarang kita pakai gel red. Terus untuk alat-alat juga kita masih pakai yang nggak terlalu besar karena kan kapasitas kita juga hanya untuk penelitian ya Pak ya, bukan maksudnya lab jasa pun kadang-kadang aja sekali-sekali ada gitu kan. Kapendis juga. Nah, makanya itu kan jadi kan uji DNA tadi kan untuk mengetahui kalau dia mirip, artinya Pak Rahman tidak bisa mengklaim itu punya dia gitu kan, karena di Lampung juga ada gitu. Nah, sedangkan uji DNA itu kan untuk mengetahui kalau beda, artinya Pak Rahman bisa mengklaim dia ada sendiri gitu. Nah, itu maksud Pak Rahman tadi Mbak. Jadi kalau misalnya dia mengklaim bisa Kapendis tadi di Kaltim, untuk membandingkan ini dari mana gitu Mbak? Kalau Pak Rahman bawa sendiri juga tidak membandingkan, kan bukan sendiri kan gitu Mbak. Oh, jadi misalkan Bapak biasanya itu kan kita membandingkannya yang dengan yang sudah dilepas Pak. Oke. Nah biasanya kadang suka minta ke Kementan atau kemana, kayak misalkan Bapak dari Kaltim mau ngebandingin sama yang di Lampung. Jadi dari sini minta juga ke Kementan, bukan punya koleksi sendiri di sini. Iya, nggak punya. Karena untuk memastikan si pisangnya itu dari mana, karena kan khawatir takut nanti kecampur atau apa ya. Kalau kita ini jadi kayak kayak nggak percaya gitu loh Pak. Kayak misalnya kita menyediakan nih, ada kok Pak pembandingnya gitu kan, supaya lebih percaya. Jadi ini berarti kita bisa Kementan kemana gitu. Takutnya ada manipulasi data atau apa ya.
kita tunggu ya, nggak bisa kita cepetin lagi gitu. Jadi sesuai prosedur. Sesuai dengan prosedur karena memang lebih banyak waktu menunggunya. Iya. Tapi untuk kerjaan sendiri ya nggak berat-berat banget sih. Tapi kayak kok lama banget gitu kan. Iya. Jadi kayak kita yang lambat gitu ya. kayak bisa lama tuh, berarti orangnya mau ditambah 10 orang juga waktunya segitu. Kita nggak bisa nyepetin gitu. Nah, terkait dengan peningkatan SDM tadi, di sini menerima itu Mbak, BIMTEK kayak gini misalnya Latihan gitu, magang mungkin ya. Biasanya sih bisa Bu, dihubungi omongin aja sama Pak Kusuma. Biasanya sih kita baru selesai banget anak magang minggu lalu. Dia magang BIMTEK atau in-house training Mbak? Kemarin sih karena mahasiswa ya Pak, jadi magang itu dari UB Wijaya. Itu 1 bulan setengah. Di tempat ini magang itu lama itu kayaknya? Kalau mereka 3 bulan? 2 bulan. 2 bulan. Iya. Itu dari apa Mbak? Dari nol benar sampai terampil atau apa ya? Enggak sih, sampai karena emang mereka pengennya segitu ya. Itu salah Mbak ya? Ada biaya dikeluarkan ya? Ada kontribusi mereka? Saya kurang tahu Pak, itu ke Pak Kusuma. Kalau masalah itu saya nggak tahu. Karena kita kan memang kalau misalnya memang saat prasnya sudah ada, otomatis SDM-nya juga harus yang mumpuni juga gitu. Nah kita mau tahu juga kalau misalnya memang ada apa BIMTEK, nah kontribusinya berapa biayanya, jadi terus berapa hari gitu. Biasanya sih pelatihan kalau molekuler kalau sampai hanya bisa saja seminggu juga udah bisa. Seminggu. Ya. Kayak kalau masalah mahir nggak itu kan masalah kita kebiasaan, maksudnya kayak kita sering melakukan nggak bisa. Tapi kalau untuk sampai paham bisa seminggu cukup. Sebenarnya waktunya sendiri tuh kayak cuma 3 hari. 3 hari. Ya. Canggih gitu ya. Itu real time. Kita nggak perlu pakai Android lagi. Real time ya. Iya. Itu satu untuk PCR aja Mbak ya? Iya, untuk PCR aja. Untuk pipet-pipetnya itu 5 jutaan sih. 5 jutaan. Tapi itu bukan barang harus pakai Mbak? Bukan, itu bisa beli sekali aja cukup Pak. Maksudnya tadi ya untuk sampai 10-20 tahun saya aja ini udah 10 tahun lebih nggak pernah ganti. Paling kayak paling ada aja di lab pakai mikropipet. Paling nanti kita di list aja kayak barang-barangnya mungkin yang ada di lab bisa tetap kita pakai ya. Iya. Terus kayak L4 ya tadi kayak sekitar harganya 7-an ya, 7 jutaan, 6 sekian lah gitu ya, hampir 7. Kalau canggih berapa puluh gitu ya? Enggak, sebenarnya sama aja. Sama aja ya. Karena paling bedanya ini aja sih, kayak ukurannya lebih besar gitu. Tapi kalau cara kerja sama-sama nggak ada yang canggih gimana enggak sih kalau repot. Tapi daripada beli yang besar mending beli 2. Gitu ya? Iya, karena biar lebih banyak nampungnya gitu ya? Diberikan Kak, mending beli yang kecil-kecil 2 ketimbang beli yang besar 1. Karena kita nggak selalu butuh. Tapi kalau misalkan sampelnya banyak, kita bisa running sekaligus 2. Kita juga ada 2, yang satu di sebelah sana. Terus paling waterbat juga kayak 20-an ya. Terbat ada sebenarnya ya. Sebenarnya yang paling penting itu ya PCR sama Elko. Emang itu sih kuncinya hanya 2 itu. Sama ini juga nanti foto pasti UV transilluminator. Buat visualisasinya sama seperti menampilkan yang hasilnya itu ya. Iya. Paling itu yang penting sih. Harganya tuh Pak berapaan perkiraan harganya tadi? Yang UV transilluminator kemarin berapa ya? 70-an ya. Oh, berarti dia di bawah 100 juta ya? 100. Bukan 1 miliar ya? Enggak. Kalau kita kan yang fotonya misalnya Bu, kita bisa pakai foto sendiri. Nah itu ada lagi ya dok yang pakai foto langsung ke komputer gitu, itu di atas 100. Ya. Kita kan dana juga terbatas ya, jadi pakai yang murah-murah aja. Wajib tuh sertifikat. Ada misalnya Bu ya? Belum masuk. Itu karena dia buat memisahkan si DNA dan kotorannya. Perkiraan harganya Mbak kalau beli bahan? Terus udah lama berapa ya Pak? Lupa saya. Udah ini ya. Saya sama dia duluan dia soalnya di sini Bu. Kalau kayak ini kan saya tahu belinya, terus kayak PCR saya tahu kan jadi tahu harganya. UV Trans juga karena dulu pernah rusak beli baru jadi tahu harganya gitu, karena si sentrifuge-nya nggak rusak-rusak jadi saya nggak tahu. Terus apa lagi Mbak selain itu apa lagi penelitian yang mendukung? Itu yang wajib sih itu sih Pak, yang harus ada ya. Harus ada ya. Perintilan ini kan udah beli sama sentrifuge ada cetakannya, jadi nggak perlu beli lagi karena beli L4 udah terus sama cetakan ini.
paling mortar ya buat ngegerus. Di tempat ibu gampang nggak dapetin nitrogen cair? Mudah aja, masuk mudah ada nitrogen. Kalau gampang sih di sana bisa ini pas isolasi bisa pakai nitrogen cair. Tapi kalau susah, kalau di sini kan agak susah ya buat dapet nitrogen cair. Kita pakai pasir kuarsa. Jadi kalau pasir kuarsa kita beli cuma sekali udah bisa dipakai berkali-kali. Kalau nitrogen cair kan cepat menguap itu ya. Jadi kita harus beli lagi setiap kalau isolasi beli lagi. Kita belum pernah gunakan itu sih. Ada bagian gedungnya, desain gedungnya bagaimana, alat-alatnya, mudah-mudahan juga bisa dapat mungkin RAB-nya atau alat-alatnya dan mungkin Pak Bibit bisa sedikit presentase ya, sedikit aja untuk apa sih yang dimaksud uji DNA itu gitu. Apa-apa nih yang diperlukan yang jadi kami nanti hasil dari sini bisa kami laporkan ke Ibu Kadis nanti untuk